Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadirin cahaya Ramadan dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan kasih sayang Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, ada satu kisah yang begitu masyhur dari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Syekh Imam Hasan Al-Basri. Suatu hari, Syekh Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa orang yang mengadukan permasalahan hidupnya kepada Syekh Imam Hasan Al-Basri. Orang yang pertama datang mengadukan bahwasanya dia mengalami musim paceklik yang berkepanjangan. Kemudian Syekh Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi, fastaghfiru, maka beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang yang kedua mengadukan bahwasanya dia mengalami kemiskinan dalam hidupnya. Dia mengalami kesusahan dalam hidupnya. Dia mengalami kefakiran dalam hidupnya. Kemudian Syekh Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi, fastaghfiru, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya datang orang yang ketiga mengadukan bahwasanya dia selama bertahun-tahun belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi Syekh Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi, fastaghfiru, maka beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ada seseorang yang bertanya kepada Syekh Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, kenapa dari semua permasalahan yang diadukan kepada engkau dengan masalah yang berbeda-beda, tapi jawaban engkau tetap satu, yaitu beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Syekh Imam Hasan Al-Basri menjawab bahwasanya itu bukan solusi dariku, melainkan itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya dalam surah Nuh tersebut, barang siapa yang melazimkan istighfar, barang siapa yang banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Allah akan memberikan keluasan rizki dalam hidupnya, dan Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan dalam hidupnya. Hadirin rahimakumullah, dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah bahwasanya begitu dahsyatnya kalimat istighfar kalau kita mau melazimkannya. Karena dengan istighfar, insya Allah Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Apalagi di bulan Ramadan ini ada waktu terbaik untuk kita beristighfar, yaitu pada waktu sahur. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Barang siapa yang banyak-banyak memohon ampun di waktu sahur, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, di waktu sahur, jangan hanya kita pergunakan untuk makan dan minum, tapi mari sama-sama kita pergunakan
waktu sahur kita dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menerima taubat kita. Selain daripada itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Dalam hadis tersebut, selain daripada kita akan diampuni dari segala dosa-dosa kita dengan melazimkan istighfar, ada 3 manfaat yang akan kita peroleh daripada orang yang suka melazimkan istighfar. Manfaat yang pertama, dalam hadis tersebut dikatakan, barang siapa yang melazimkan beristighfar, barang siapa yang sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut dikatakan wa min kulli dikin makhrajan. Barang siapa yang merasakan kesempitan dalam hidupnya, kemudian dia memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Kemudian manfaat yang kedua, dalam hadis tersebut dikatakan wa min kulli hammin farajan. Barang siapa yang melazimkan istighfar, kemudian dia merasakan kesedihan dalam hidupnya, dia merasakan kesusahan dalam hidupnya, maka Allah niscaya akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian manfaat yang ketiga, barang siapa yang melazimkan istighfar dengan membaca astagfirullah wa atubu ilaih atau membaca sayyidul istighfar wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, bahkan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tergolong kepada orang yang maksum, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan bahwasanya Rasulullah tidak pernah kurang dalam sehari mengucap kalimat istighfar, tidak pernah kurang dari 70 kali beristighfar. Apalagi kita, manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Maka dari itu, banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menerima taubat kita, Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa memberikan sedikit manfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kepada semua sahabat-sahabat alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Lido untuk menghadiri acara Haul Akbar guru kita almarhum Kiai Haji Ahmad Dimyati yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2026 di Pondok Pesantren kita tercinta. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, Allah berikan keluasan rizki untuk kita, Allah ringankan langkah kaki kita untuk bisa sama-sama menghadiri acara tersebut di pondok kita tercinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.